Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita masuk dalam subtema alasan untuk menderita. Memang semua orang tidak mau menderita. Tetapi kalau memang kita hidup di dalam dunia, pasti mengalami penderitaan. Kita tidak naif. Maka kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bagaimana kita melewati bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah pun juga mengalami penderitaan oleh karena dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu ke depan dalam pimpinan-Mu. Ajarlah kami untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau di dalam penderitaan. Ajarlah kami untuk mau bertahan, karena kami memiliki Kristus yang juga berjalan bersama dengan kami di tengah-tengah penderitaan. Bahkan melampaui itu, karena Kristus lebih dahulu datang dan memberikan kami pengharapan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Berkati hamba-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan boleh dikuatkan dan diteguhkan, bahkan diberikan kemampuan untuk melewati penderitaan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran unik di dalam kekristenan adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi satu sisi Allah yang Maha Kuasa juga adalah Allah yang sengaja membuat dirinya rapuh. Apa Ibu ini rapuh ya? Allah kita tuh rapuh. Kenapa? Karena dia juga mengalami penderitaan. Ketika Allah mengasihi, berarti Allah kita itu adalah Allah yang rapuh juga. Karena dia memberikan dirinya dibuka untuk siap disakiti. Mengapa kita mesti percaya kepada Allah yang Maha Kuasa? Sekaligus juga Allah yang rapuh ini. Karena di atas dasar inilah kita bisa percaya dan bersandar. Karena Allah kita bukan teori doang. Allah kita itu benar-benar berjalan di dalam penderitaan, bahkan melawan penderitaan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu menjadi kekuatan bagi kita. Nih saya menjelaskan kenapa sih pakai istilah rapuh vulnerable. Bapak Ibu, ketika kita mulai mencintai seseorang, berarti kita membuka diri. Contoh, misalkan paling gampang anak saya diajak main sama anak saya itu main sweet-sweetan Bapak Ibu. Tahu ya, sweet-sweetan, sweet Jepang lah, gunting batu kertas. Dia main gunting batu kertas, ya namanya anak kecil ketahuan polanya gimana. Pasti batu dulu, ya kalau batu dulu berarti saya lawan dengan kertas. Jadi selalu begitu. Jadi saya hitung ubin ya, setiap kali saya menang maju ubin gitu ya. Bapak Ibu bayangkan, maju ubin sampai ke ujung. Nah saya lihat polanya tuh selalu batu terus. Saya selalu menang terus. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya terus menang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia nangis, dia gak mau main lagi sama saya, akhirnya ngambek. Walaupun ujung-ujungnya tetap main sama saya lagi sih. Tapi saya mau bicara, akhirnya ketika bermain bersama dengan anak saya yang pertama itu, saya sengaja mengalah. Loh, kenapa? Apakah saya kurang maha kuasa? Apakah saya kurang bijaksana? Enggak. Tetapi saya mengalah supaya mengatakan karena cinta kasih, karena saya mengasihi. Maka saya membuka diri itu untuk dikalahkan oleh anak saya. Demikian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi istri. Kita akan membuka diri. Kadang-kadang nunggu abang Gojek misalkan tuh udahlah, telat gak apa-apa. Tapi kalau yang telat tuh suami atau istri, saya ditungguin 5 menit. 5 menit nih, saya udah takut dibegal. Padahal biasa aja. Kenapa? Kenapa kita bisa emosi lebih meledak? Karena tahu, kita percaya kepada orang yang kita kasihi, dan kita buat kita rapuh. Dan ketika rapuh itu kita memberikan hidup kita kepada orang yang kita kasihi. Demikian juga Kristus. Ketika Kristus itu mengasihi kita, dia membuat dirinya rapuh datang ke dalam dunia berdosa dan dia menjadi sama dengan kita tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan sehingga kita bisa berjalan bergandengan dengan Allah di dalam penderitaan kita. Ini yang terjadi. Kristus tuh mengalami penderitaan tuh real, Bapak Ibu. Bukan bohong-bohongan, bukan sandiwara. Dia mengalami penderitaan secara fisik. Jika Bapak Ibu sudah menonton The Passion of the Christ, saya waktu itu nonton waktu SMP ya, itu disiarkan langsung di TV swasta ya, itu dinonton tanpa iklan. Saya nonton begitu. Dan ketika nonton itu memang itu penderitaan yang sangat besar sekali. Pakunya panjang, cambuknya pun bukan cambuk satu, tapi cambuknya berserabut. Kayunya pun kayunya kayu kasar, jalannya panjang, dicaki. Itu penderitaan yang sangat-sangat besar fisik yang terjadi. Berapa bulan lalu kan Paskahan itu, lagi Jumat Agung Paskah itu adalah suatu daerah tuh bikin jalan salib. Bapak Ibu tahu ya, jalan salib ya. Teatrikal di dalam kota itu jalan salib. Jadi ada teatrikal tuh temannya tuh jadi Yesus, teman-teman yang lain jadi pengawal. Dia jalan keliling-keliling. Saya lihat di Instagram tuh melucu.
Kenapa? Yesusnya jalan doang, dipukulin teman-temannya, sampai berapa lama dipukul-pukulin, temennya yang jadi Yesus dipukulin, marah. Marahnya gimana? Dia ambil cambuk, dibales. Bingung gak? Ini Yesus versi apa? Kalau dramanya malah dia ambil cambuk yang mukul, dipukul balik. Jadi berantem di tengah jalan. Ini cuma drama teatrikal, cuma mengikuti jalan salib di tengah terik matahari, jalannya keliling kota gitu, di videoin, tapi akhirnya jadi sesuatu yang melucu. Bayangkan, Yesus Kristus itu benar-benar disalib. Yesus benar-benar mengalami via dolorosa. Dia bukan sandiwara, dia mengalami penderitaan yang sangat besar sekali secara fisik. Dia juga mengalami penderitaan secara emosi atau mental, Bapak Ibu. Penderitaan mental. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Di dalam Yohanes pasal pertama, dia datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu yang punya usaha kos-kosan atau punya rumah dikontrakan gitu ya. Terus dikontrakan, kalau kita datang ya wajar dong. Kalau kita wajar, mengecek tuh wajar. Bayangkan kalau misalnya yang mengontrak itu kurang ajar, bahkan ngusir pemiliknya. Sebel gak? Sebel. Itu yang dilakukan kita kepada Tuhan. Ketika Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Kristus Yesus datang ke dalam dunia, berarti ke dalam milik punyanya. Pemiliknya yang ngontrak itu malah bunuh Yesus Kristus. Wah, ini gimana ngamurka Allah Bapa. Malah ngamurka kepada manusia yang bebal. Lebih lagi ketika kita bicara tentang penderitaan secara mental, fisik tadi kita bicara mental dan juga emosi Yesus itu besar sekali. Dia datang di tengah-tengah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dia adalah orang benar. Orang benar di tengah-tengah kumpulan orang berdosa itu berat loh. Kita kalau kerja 1 bulan, ketemu orang yang misalnya melakukan tindakan yang kriminal, tindakan yang jelek, tindakan apalah itu, kita mungkin nggak tahan loh. Setahun berada di lingkungan yang toksik atau lingkungan yang nggak benar, itu kita nggak tahan. Kenapa? Karena kita udah biasa melakukan yang benar, tinggal di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, kita nggak tahan. Melakukan contoh, waktu saya pergi mau melayani ke Pondok Indah itu, jalanan dibongkar. Jadi adalah sewaktu masa tuh jalanan dibongkar. Tengah kemacetan, saya juga bete lah, intinya macetnya 3 jam lebih Bapak, 3 jam sampai 4 jam lebih menuju ke Pondok Indah waktu itu. Di tengah perjalanannya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah. Udah dengerin radio aja, salah satu radio yang saya tidak bisa sebutkan namanya, itu bikin suatu program itu tanya jawab interview tentang reuni-reunian. Tahu ya Bapak Ibu? Jadi misalkan sudah dewasa, udah punya anak dan istri, terus tanya, pernah gak kamu reuni? Nah dia tanya-tanya itu menjurus, reuni yang membawa celaka. Jadi ada 3 interview yang pertama cewek itu akhirnya ketika reuni, itu ternyata terjadi perselingkuhan Bapak Ibu. Ini tidak dimaksudkan untuk ini ya, tapi perselingkuhan tapi akhirnya dicegah. Karena kenapa? Karena ketika booking hotel itu kartu kreditnya masuk ke kartu kreditnya suaminya, ketahuan. Akhirnya nggak jadi. Yang kedua itu sudah jadi. Wah saya dengar gila nih, tengah kemacetan ngomongin tentang reuni yang jadi perselingkuhan. Ini macam mana? Yang ketiga, saya sampai nggak bisa tahan. Kenapa? Yang ketiga cowok. Dia selingkuh 10 tahun sejak reuni. Dan dia terakhir dia berkata, Alhamdulillah nggak ketahuan. Alhamdulillah, atau puji Tuhan nggak ketahuan. Saya sampai dengar begitu, saya stres. Kenapa? Kok bisa gitu bangga, nggak melakukan dosa, diproklamirkan, didengarkan di radio. Saat itu saya matikan radio. Saya matikan radio karena nggak bisa tahan. Kenapa? Ini nggak masuk akal. Kalau saya saya setia sama pasangan saya dan saya mendengar begitu itu menyusahkan. Akhirnya saya kan namanya macet, bosen kan. Saya nyalain lagi, itu masih ada 10 menit, 15 menit, masih di interview, masih bangga. Saya matiin lagi. Aduh ampun deh. Kenapa? Nggak tahan Bapak Ibu. Sekarang bayangkan Kristus datang ke dalam dunia itu dari bayi. Dia ikut bergumul bersama-sama dengan kita. 30 tahun dia melihat manusia terus melawan Tuhan. Terus melakukan dosa. Terus melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu pergumulan besar loh. Pergumulan besar. Sangat-sangat besar. Kalau bisa dipukul orang-orang yang melawan dia. Bisa, tetapi sekali lagi Tuhan mengalami penderitaan secara fisik, secara mental. Bahkan penderitaan yang paling besar yang harus kita tahu adalah penderitaan secara spiritual. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berseru Eli, Eli lama sabatani. Dia mewakili semua orang berdosa. Maaf saya koreksi.
Umat Allah, tidak semua, nggak universalisme, tapi umat Allah. Artinya cuma umat pilihan Allah yang berdosa ditanggungnya di atas kayu salib. Bayangkan, seluruh dosa itu ditumpahkan, seluruh dosa umat pilihan Allah itu ditumpahkan kepada dia. Dia mewakili orang berdosa, dia menerima murka Allah, sehingga berkata, Eli, Eli lama sabatani. Itu perkataan keempat, Bapak Ibu. Jadi kalau 1, 2, 3 itu ada Bapak. Ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi perkataan keempat yang di tengah-tengah, Bapak Ibu ingat, yang keempat tuh paling klimaks, tengah-tengah paling klimaks. Dia nggak berseru lagi Allah sebagai Bapak, tapi dia berseru Eli, berarti Allahku, Allahku. Artinya dia mewakili seluruh umat berdosa, sehingga dia harus menerima kutuk, padahal dia adalah orang benar. Ini nggak kepikir. Saya nggak bisa kepikir, karena nggak bisa. Itu adalah bagaimana Allah itu terputus relasi dengan sumber kehidupan, karena dia mewakili manusia berdosa, dan Allah yang suci itu nggak mungkin bersekutu dengan manusia berdosa. Karena Yesus sedang mewakili manusia berdosa yang mendapatkan murka Allah, merasakan maut. Memang kita perlu ini ya. Kadang-kadang kita mesti mengerti seberapa besarnya anugerah Tuhan. Sebelum kita tahu seberapa murkanya Allah itu. Kadang-kadang kita perlu mengetahui seberapa murka. Lihat salib. Lihat seberapa salib ketika Allah anak itu mendapatkan cawan murka Allah. Itu penderitaan. Maka kita bisa berkata, Allah kita bukan Allah yang jauh di sana. Allah kita bukan yang mengajarkan jangan takut. Kamu kuat. Positive thinking saja. Lewati hidup. Kuat kok. Semangat. Enggak. Allah kita ikut bersama-sama dengan umatnya. Berjalan melalui penderitaan. Bahkan menderita lebih parah dari umatnya. Menanggung dosanya. Ini menjadi alasan utama kita juga siap untuk menderita. Alasan utama. Itu bukan sementara orang Kristen tuh sakit-sakitan, terima-terima, menderita, semakin menderita terus semakin enggak. Tapi kita mesti lihat, satu yang mesti kita pelajari, semua penderitaan itu harus tujuannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi pembelajaran kita. Alasan semua penderitaan itu, Yesus mengalami penderitaan, kita mengalami penderitaan karena kita dalam Kristus adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. For the glory of God. Karena kemuliaan itu harus bisa didapatkan melalui jalan salib. Iblis itu pernah menawarkan, Yesus jangan lewat salib, cukup sembah 1 kali. Ya, cukup sembah 1, gampang kan? Sembah 1 kali doang. Kamu langsung dapat semua kembali kemuliaan milikmu. Gampang. Tapi Yesus bilang, enggak. Saya harus menyembah kepada Allah. Artinya kalau dia sembah kepada Allah Bapa, dia lewat jalan salib untuk mendapatkan kemuliaan. Dia harus. Maka ini ada tujuannya. Jadi penderitaan kita bukan penderitaan yang biasa. Bukan. Agama Kristen itu unik, komprehensif. Karena cuma agama kita yang melihat teladan Kristus, melihat pekerjaan Kristus, dan tujuan akhirnya bukan kemuliaan diri, tapi kemuliaan Allah. Ini dalam kemarin, di dalam pelayanan di kantor ya, itu Jumat kemarin pelayanan kantor di Printek, itu ada yang tanya-jawab ya. Tanya, Pak Peter, kenapa sih mesti lewat jalan salib? Kenapa sih Yesus itu harus mati di atas kayu salib? Kenapa nggak langsung mengampuni? Toh Allah Maha Kuasa, setuju ya? Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Pengampun. Kenapa nggak langsung ampunin? Kenapa nggak langsung mengampuni kita? Kenapa mesti pakai salib? Pertanyaan yang cukup baik. Pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan. Kalau Allah Maha Kuasa, cukup tepuk tangan, betul kan? Cukup tepuk tangan, langsung membereskan masalah dosa, tidak perlu salib. Kok jahat banget merelakan anak kita? Anaknya mati gitu. Itu kan suatu sadis. Tapi kita mesti mengerti Allah tidak mampu loh. Allah tidak mampu menyelamatkan kita tanpa melalui salib. Wah, ini kok suatu kontroversial. Betul. Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin berkontradiksi dengan karakternya dia. Kita pernah tahu bahwa Allah Maha Kuasa itu juga adalah Allah yang kasih. Betul, kasih. Tapi Allah kita juga adalah yang adil. Dia nggak boleh sembarangan. Allah yang kasih juga harus adil. Dia nggak bisa sembarangan mengampuni. Dia harus melalui keadilan dengan benar, dengan cara yang benar, tidak boleh menyogok. Harus dengan cara yang benar. Kalau Allah Maha Kuasa harus bisa yang namanya menyelesaikan masalah ini. Masalah kasih dan adil harus berjalan bersama-sama. Maka nggak bisa Allah tuh cuma bisa mengasihi doang tanpa adil. Nggak bisa. Contoh ya Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu punya anak, paling gampang anak saya lah, anak saya perempuan, tiba-tiba diperkosa pas besar, dimutilasi, ya amit-amit ya, jangan sampai ya. Terus ketika dimutilasi, terus tertangkap terdakwanya, terus saya dihadirkan dalam sidang gitu ya, sebagai papa yang mengasihi, istri saya juga hadir, pasti emosi. Bayangkan kalau hakimnya itu karena kebetulan kenal sama terdakwanya, oh teman SD, ya sudahlah, diampuni. Bapak Ibu yang dengar begitu emosi gak? Enggak ya, itu bukan anak saya. Emosi, bilang hukum nih nggak adil. Masa hakim yang adil malah membebaskan seorang narapidana yang sudah terbukti, yang sudah valid, yang sudah jadi terdakwa. Maka sekali lagi, kalau misalnya kita di dalam pengadilan manusia aja melihat ketidakadilan, ada hakim yang melakukan tindakan yang sembarangan mengampuni, tidak melakukan jalan yang benar, kita bisa emosi. Apalagi kita lihat Yesus, apalagi kita melihat pekerjaan Tuhan. Yesus harus mati menggantikan kita supaya keadilan Tuhan dipuaskan. Maka satu-satunya untuk bisa menyelamatkan kita melalui salib, melalui penderitaan. Melalui penderitaan tidak ada jalan. Karena Allah tidak bisa langsung mengampuni. Dia harus yang namanya karakter keadilan. Kalau Allah langsung mengampuni, itu bukan Allah. Karena Allah itu harus adil. Kalau Allah gampang mengampuni, berarti kita nggak lihat keadilan. Kita bayangkan lihat ada orang yang melakukan kejahatan terus langsung diampuni, kita akan kesel. Maka orang percaya ya, kita bicara ya tentang ini alasan kita. Ini semua ini berbicara tentang Kristus, tapi Kristus juga panggil kita. Yesus Kristus ini barusan kita bahas Pentakosta. Pentakosta juga membicarakan kita diutus untuk juga ikut menderita. Menderita. Karena kita juga adalah dipersatukan dalam Kristus, maka kita juga diutus mengalami penderitaan. Ini menjadi dasar kita, menjadi tujuan kita. Tentu saya mau mengatakan ada orang yang menderita karena dosa. Ya benar ya. Ada yang menderita karena dosa, tapi ada yang menderita karena yang namanya karena nama Tuhan. Ada dua. Menderita karena dosa, ya tentunya kita tahu. Ini nggak bisa jadi hal yang valid. Tetapi kita bicara tentang menderita karena nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah alasan yang valid kenapa kita siap menderita. Kenapa kita dipersiapkan untuk menderita. Kalau misalnya ini pertama kita nggak perlu lah ya. Kalau misalnya ada orang misalnya perempuan misalnya hamil di luar nikah, punya anak, terus dia bilang, ya nggak apa-apa lah saya menderita demi nama Tuhan. Karena anak yang dikandung ini adalah anak hasil apa ya? Saya juga bingung menjelaskan. Bingung. Kenapa? Karena ini dosanya. Kalau anaknya nanti sulit, berat, itu karena dosa. Itu bukan penderitaan karena apa ya? Karena memang saya orang Kristen, mesti mengalami penderitaan. Tapi dia ikutan-ikutan melakukan namanya dosa perzinahan, dosa. Nggak masuk akal karena yang namanya dosa pasti ada penderitaan. Kita nggak bisa mentang-mentang kita ikut Yesus, penderitaan terus tiba-tiba yang hamil tiba-tiba kempes lagi. Nggak bisa lah, itu impossible. Nggak bisa. Maka kita harus menerima penderitaan karena akibat dosa kita. Maka hati-hati ya dalam ini pemuda ya. Kalau di dalam pacaran tahu pasangannya calon suami, calon istrinya itu cerewet atau gimana, terus nanti dalam pernikahan ternyata cerewet, ya sudah, itu bukan sangkal diri, bukan pikul salib, itu memang salah pilih, sudah terima saja. Kenapa? Karena kita pilih manusia berdosa. Saya nggak curhat ya. Jadi jangan lihat istri saya nggak curhat. Tapi saya mau bicara, itu jangan bisa bilang, mesti di-cut nih. Saya mesti berkata bahwa di dalam pernikahan, kadang-kadang kita lihat pasangan kita ada kelemahan, Bapak Ibu. Kita bicara kelemahan. Mungkin kelemahan secara malas, kelemahan secara keteledoran, lupa waktu, itu kita terima. Kenapa? Jangan bilang, ini kenapa saya terima? Karena Kristus. Lebay lah. Masa gara-gara pas, ya itu memang kita manusia berdosa, pilih manusia berdosa, hidup di dalam dunia berdosa, pasti gak ada pergumulan. Ada, dan kita harus terima. Sudah. Maka ada namanya bina pranikah, ada yang namanya kelas-kelas bina pranikah. Panjang Pak Peter, 3 bulan, 4 bulan. Itu bukan panjang. Pernikahan tuh sampai bertahun-tahun, Bapak Ibu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai usia emas kalau perlu. Itu kalau itu terjadi, kalau cuma 4 bulan bina pranikah, itu pendek. Maka Gary itu mempersiapkan komprehensif walaupun tidak cukup ya. Itu karena panjang sekali. Maka itu besok parenting tuh ikut
Saya promo lagi. Tapi saya mau bicara lagi. Kita masuk ke dalam poin itu, menderita demi nama Tuhan. Karena menderita demi nama Tuhan itu adalah sesuatu yang benar. Walaupun saya juga harus mengakui, juga ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun juga siap menderita. Ya dong, kita fair. Karena Tuhan itu juga anugerah. Tuhan memberikan anugerah, sehingga ada orang-orang yang di luar Kristen pun juga menderita, dan Tuhan berikan kekuatan anugerah umumnya, sehingga dia bertahan. Saya bicara, ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan belajar psikologi, belajar yang namanya positive thinking, kuat, akhirnya bertahan, motivator, mengalami trauma-trauma, akhirnya dipulihkan, akhirnya kuat sekali menjadi orang yang tangguh. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan ini, contoh. Saya di kampus itu, kampusnya senioritas Bapak Ibu. Senioritas, saya disuruh push up selalu, suruh push up selalu itu. Saya cerita sama papa saya, ini saya mau belajar Pak. Masa saya disuruh push up, lampu dimatikan, udah nggak ngerti lah itu. Nah itu terjadi seperti itu. Tapi papa saya bilang, bapak saya langsung bilang, udah papa dulu juga begitu, sudah ikutin aja. Saya bilang ini bukannya belain anaknya, malah ikutin aja. Ini mau bicara sebenarnya gimana ya? Ada orang-orang yang sebenarnya juga bertahan kuat. Kenapa? Karena memang Tuhan anugerahkan. Ada orang yang bertahan di COVID, contoh paling gampang COVID. Yang menderita bukan cuma orang Kristen juga ya. Orang yang menderita juga orang-orang yang di luar Kristus pun juga menderita. Tapi Tuhan kasih anugerah. Supaya apa? Supaya memang Tuhan topang. Supaya Tuhan kuatkan, sulit. Di pengalaman-pengalaman yang terjadi itu menguatkan dia. Sehingga ada anugerah umum Tuhan, sehingga orang itu kuat bertahan. Tapi saya mau bicara ya, kita jangan lihat ke dunia secara naif. Saya bilang secara naif. Kenapa secara naif? Contoh ya, paling gampang film Titanic ya Bapak Ibu. Pernah nonton film Titanic ya? Saya waktu kecil nggak pernah nonton, baru gede. Ternyata tuh filmnya itu cukup panjang, dan ternyata ada pornonya juga, saya baru tahu. Nah, saya mau bicara itu di dalam hal Titanic itu ya. Secara Titanic itu, kan kita melihat si Rose and Jake ya. Rose and Jake itu sebagai pernikahan yang sangat keren. Padahal tuh enggak. Jake itu gembel Bapak Ibu. Yang cuma dapat tiket gratisan naik ke kereta, naik ke pesawat, ke kapal. Dia naik ke sana terus ngapain? Merayu-merayu cewek. Bayangkan. Kalau misal, kan memang dunia perfilman kan langsung ketika mereka mati ya, misalnya si Jake itu mati kan, itu kan kayak romantis, keren begitu ya. Kalau itu film Titanic ada part 2-nya tuh, si Rose tuh jadi janda loh. Hidupnya berantakan, hidupnya mungkin juga kayak, bayangkan, berantakan. Tapi harus di-cut, artinya mau bicarakan kepada kita, dunia tuh menawarkan dunia yang naif. Yang seolah-olah tuh seperti sinetron, seperti drama-drama China ya, CEO bisa muncul. Enggak, itu naif sebenarnya. Justru juga belajar dalam Alkitab, justru dunianya dunia yang realistis. Dunia realistis kita disiapkan menderita. Ini saya katakan kita mesti mempersiapkan jemaat, saya pun juga nggak imun dari ini. Supaya seperti antivirus, Bapak Ibu tahu ya antivirus ya. Ketika antivirus, kita kan antivirus itu seperti virus yang dilemahkan. Supaya kita membentuk antibodi, ketika ada yang namanya virus beneran, itu sistem imun kita kebal. Sama, ketika kita bicara tentang pengajaran ini, di dalam PA, di dalam persekutuan, dalam ibadah, itu seperti antivirus, masuk ke dalam hidup kita. Seolah-olah, masa penderitaan begini? Supaya apa? Supaya nanti penderitaan benar-benar datang, kita ingat pekerjaan Tuhan. Kita ingat bagaimana Kristus itu juga melakukan penderitaan demi nama Allah Bapa, demi kemuliaan Allah Bapa. Ini perbedaan. Maka salah satu contoh ya, kita lihat penderitaan yang Tuhan bilang di dalam orang percaya, khusus orang percaya. Kita buka banyak bagian firman Tuhan. Kita buka biar kita ada dasar firman Tuhan, bahwa memang Tuhan mengizinkan penderitaan bagi orang percaya. Kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita baca bergantian ayat 17 dan 18. Ayat 17, Bapak Ibu boleh ke ayat 18. Roma pasal 8, ayat 17 dan 18, saya 17, Bapak Ibu 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Lihat ya, menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ayat 18.
Ya, dalam Roma 8 jelas sekali Paulus mengatakan kalau kamu anak, kamu dapat warisan. Enak ya. Warisannya apa? Ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan nantinya kamu dapat kemuliaan. Artinya apa? Ujung-ujungnya the glory of God. Ujung-ujungnya supaya Tuhan dipermuliakan. Kita buka lagi satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal keempat. 2 Korintus pasal 4 saya bacakan bagi kita semua. Saya baca ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini Paulus tuh yang menuliskan surat Korintus. Paulus tuh udah dibencara, dia terombang-ambing, dia dipukulin, dia berkali mengalami penderitaan. Dia bilang penderitaan yang sekarang ini itu penderitaan yang ringan. Supaya kita bisa melihat pengharapan ada kemuliaan, ada the glory of God. Ada the glory, kemuliaan Tuhan yang lebih besar dari penderitaan yang kita alami, yang terjadi. Satu lagi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Saya baca bagi kita semua 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Ini surat Petrus itu adalah surat yang sangat baik untuk membuat kita kuat di dalam penderitaan. Bahwa sebagai orang Kristen siap untuk menderita. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 saya bacakan bagi kita semua. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Bersukacita karena kamu dapat bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Lihat ya, penderitaan, kemuliaan itu sedang ada, berjalin bersama-sama. Itu yang terjadi. Maka penderitaan itu bukan nothing. Penderitaan yang terjadi bagi orang percaya demi nama Kristus itu bukan bilang, sial nih, lagi sial. Enggak, itu demi nama Tuhan. Dan kita harus berjuang. Kalau memang kita menderita demi nama Tuhan, ya memang sudah diantisipasi oleh yang namanya firman Tuhan. Ini ada banyak pertanyaan, gimana biar kita kuat bertahan ya? Bagaimana kita kuat bertahan di dalam penderitaan, kuat di dalam iman gitu. Ini ada kata kunci juga nih. Ini 1 Petrus lagi kita lihat ya. Bagaimana kita punya yang lebih indah dari emas, Bapak Ibu. Emas lagi naik mahal, walaupun turun lagi. Tapi saya mau bicara emas. Ini ada yang lebih indah daripada emas. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dan 17. 1 Petrus pasal pertama ayat 16 dan 17, ayat 16. Oke, saya surat Petrus. Sorry. Oke. Bergembiralah, saya salah catat sepertinya. Oh, sorry. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, maaf. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, maaf. 6 dan 7, saya 6, Bapak Ibu 7. 1 Petrus pasal pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Ya, ini menjelaskan kepada kita begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan, baik di dalam Roma, dalam Korintus, dalam Petrus, menjelaskan kepada kita ada yang namanya pencobaan, ada ujian, ada penderitaan yang Tuhan izinkan demi nama Tuhan. Tujuannya bukan cuma Tuhan kasihan, Tuhan apa main-main, enggak, tapi Tuhan ujung-ujungnya buat kemuliaan Tuhan. Maka kalau ada pengajaran, Bapak Ibu berharap tidak jatuh dalam pengajaran yang salah, ikut Tuhan tuh pasti kaya, pasti makmur, pasti sukses, pasti sembuh, itu ngaco. Kenapa? Karena Alkitab berkontras. Alkitab mengatakan dengan jelas kamu tuh ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Jangan bilang karena Yesus sudah menderita, kamu gak usah menderita. Enak ya?
Kan Yesus sudah tanggung penderitaan. Kamu jadi pengikut Kristus tidak mengalami sakit penyakit. Enggak. Justru surat Petrus, surat Roma mengatakan kamu ikut berbagian. Berbagian apa? Di dalam penderitaan, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah warisan. Itu Tuhan itu tulisan yang realistis. Maka di dalam Mazmur juga ya. Mazmur kan ada 150 pasal ya, 150 pasal. Itu paling banyak. Mazmur itu bukan Mazmur puji-pujian Bapak Ibu. Kan Mazmur itu kan nyanyi kan paling bagus kan nyanyi puji-pujian. Tapi enggak. Yang paling banyak secara 30-40% Mazmur ratapan. Ada Mazmur mesianik, ada Mazmur Thanksgiving, puji-pujian, ada Mazmur yang namanya Mazmur kutukan, ada Mazmur yang namanya pemulihan. Tapi ada Mazmur yang namanya ratapan, dan ratapan itu 30-40%. Bayangkan itu majority. 40% ngomongin. Kenapa? Tuhan tuh realistis. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita lebih banyak meratap. Dan meratapan itu setiap kali kita baca Mazmur yang ada Mazmur ratapan, selalu ujung-ujungnya akan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Maka ini sekarang menjadi bagian selanjutnya. Tadi kita bicara apa sih maksud daripada kemuliaan Tuhan. Tadi bicara Pak Peter ngomongin tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, apa sih kemuliaan Tuhan? Kita bilang soli Deo Gloria. Setelah ibadah, soli Deo Gloria. Apa sih kemuliaan Tuhan? Kita lihat sedikit ya. Ini saya mengambil dari buku Tim Keller. Di Tim Keller itu mengatakan kepada kita, apa sih kemuliaan Tuhan? Apa sih yang dikatakan kemuliaan Tuhan? Ini memang secara teologi tidak bisa menggambarkan secara tuntas mengenai kemuliaan Tuhan. Karena kata kemuliaan Tuhan itu sebenarnya kemuliaan Tuhan itu bisa secara bahasa Ibrani itu artinya kavod. Kavod ini artinya berat ya, bobot. Atau kalau Bapak Ibu kalau tahu yang bahasa Ibrani, bahasa Greek, bahasa Yunani itu lebih gampang. Ini kita sering nyanyikan. Ada yang tahu? Di akhir ibadah kita sering nyanyikan. Dokso. Itu kemuliaan. Jadi kalau bahasa Ibrani kavod, ini arti namanya tuh mulia, bobot. Mulia itu berbobot, mulia itu bobot. Ini bahasa Inggrisnya tuh ada bahasa Inggris yang namanya meter. Bapak Ibu tahu ya, meter itu materi, itu kadang-kadang suka ada orang, it doesn't matter, artinya itu tidak masalah. Itu kan bisa katakan, itu nggak penting. Kamu nggak usah, it doesn't matter, artinya sudahlah nggak penting gitu, nggak apa-apa, kamu nggak usah masalahkan. Tapi meter itu bisa berarti juga suatu materi ya. Jadi dua arti. Ini mau bicarakan kepada kita, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita bobotkan. Kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita bobotkan. Artinya, kemuliaan Tuhan itu pun bisa kita geser dan jadi berhala. Kalau kita melihat kemuliaan atau kemuliaan kita anggap penting itu yang namanya hal lain di luar Tuhan, itu menjadi berhala. Ini yang mesti kita pelajari. Karena Allah kita tuh adalah Allah yang sebenarnya, Allah yang nggak bisa diterka-terka. Ini di dalam Tim Keller mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak jinak. Allah yang tidak jinak. Kenapa? Allah itu nggak bisa kita kerjakan apapun, kita berharap Tuhan akan melakukan apa yang kita harapkan. Tidak bisa. Allah kita tuh melampaui bijaksana manusia. Dia, kemuliaan Tuhan tuh melampaui daripada segala sesuatu. Dan kita tidak bisa menerka-nerka. Apa sih maunya Tuhan kalau seolah kita menyuap dalam Tuhan. Ini kita bisa lihat ya. Ini kan kavod itu importance atau sesuatu yang penting, yang berbobot, yang kita anggap penting. Dia mau supaya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan kita memandang kemuliaan Tuhan. Artinya kita memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang berbobot, yang nilai penting di dalam seluruh hidup kita. Penting. Dan di dalam penderitaan itu kita harus melihat kemuliaan Tuhan. Sebagai kemuliaan yang harus kita pegang, yang kita harus genggam. Supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Tapi jika sesuatu ya saya katakan bisa hubungkan dengan berhala. Jika ada sesuatu di luar Allah yang dianggap penting, yang berbobot ya. Sesuatu itu dikatakan berhala. Tuhan bisa pakai kita, bisa pakai orang lain, bisa pakai siapapun untuk memutuskan relasi berhala. Sehingga kita kembali lagi kepada Allah dan kembali lagi memuliakan nama Allah. Ini kita bisa lihat di dalam satu ini. Berhala itu bukan bicara tentang patung, tetapi berhala itu bisa bicara tentang namanya ambisiku kita, relasi, suami, harta, pekerja. Itu bisa dianggap berhala yang kita anggap berbobot lebih penting sehingga kita terlena dan mengupakan Tuhan. Ini bisa bicara tentang segala sesuatu.
Ini saya mengutip dalam kutipan C.S. Lewis yang juga dikutip oleh Tim Keller. Dia mengatakan bahwa C.S. Lewis mengatakan bahwa ketika di dalam kondisi yang sukacita, Tuhan itu berbisik. Dalam sukacita dia berbisik. Tetapi di dalam yang namanya penderitaan, dia menggunakan nama megafon. Ini mau bicarakan apa ya? Kadang-kadang ketika kita nyaman, kita sukacita, dan karena sukacitanya itu kita sukacita jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan tuh berbisik, jangan jatuh dalam dosa. Jangan sembah berhala. Jangan buat pasangan, anak, pekerjaan, karir itu lebih penting dibandingkan Tuhan. Lebih penting ya, matters ya, kawot. Lebih penting daripada Tuhan. Tuhan akan kasih teguran secara ringan, kasih bisikan, ngerti ya? Bisikan, pelan-pelan, teguran firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak berubah-ubah, enggak lah Tuhan. Kan kita bisa bikin teologis juga ya. Kan saya sudah ke gereja, sudah cukup lah. Yang penting kan sudah ke gereja. Kita bisa kasih alasan teologis untuk bisa bilang, ini lebih penting sehingga Tuhan tuh dinomor duakan. Kita bisa. Tapi nanti C.S. Lewis mengatakan, Tuhan nanti akan pakai megafon. Megafon tuh ya, loudspeaker lah. Loudspeaker untuk teriak. Manggil kita supaya kita lepas dari berhala dengan cara apa? Penderitaan. Megafonnya penderitaan. Dipukul supaya kita yang gak kedengeran, dibisik-bisikin, gak sadar, baru sadar. Kadang-kadang Tuhan ambil apa yang kita anggap berharga supaya kita ingat Tuhan jauh lebih berharga. Tuhan pukul, kasih pergumulan. Kok Tuhan jahat ya? Bikin sengsara. Enggak, ini untuk kembalikan bahwa segala sesuatu itu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan hancurkan itu. Mungkin kita bisa rasionalisasi, gak apa-apa Tuhan. Kan ada waktunya bahagia seperti kita pengkhotbah. Kan ya kalau udah belajar teologi itu makin pintar loh berargumentasi. Ada waktunya Tuhan menabur. Ada waktunya kita menuai. Ada waktunya kita belajar. Ada waktunya kita bergumul. Ada waktunya kita berbahagia Tuhan. Tolong dong kalau lagi bahagia Tuhan jangan ikut campur. Jangan inget-ingetin. Kita bisa begitu tapi Tuhan gak mau. Tuhan bilang seluruh hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan pakai penderitaan untuk menarik kita. Maka C.S. Lewis yang juga dikutip oleh Tim Keller ya. Itu menceritakan kepada kita untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Bukan cuma yang katakan kita taat Tuhan itu adalah Tuhan dan kita harus sembah dia. Enggak. Tapi memandang lagi kepada yang namanya kemuliaan Tuhan itu ada aspek. Seharusnya itu dibahas waktu PHP yang lalu. The beauty of God. Ini artinya mau ngomong apa sih? The beauty of God. Artinya kita nggak mungkin bisa bertahan kalau sesuatu itu nggak indah. Kita lihat pemandangan, kita lihat lukisan, kita bisa berlihat secara lama karena lukisan itu indah. Kita bisa stay di dalam yang namanya Kristus, stay di tengah-tengah penderitaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam penderitaan itu bukan karena kita taat saja, karena taat itu nggak cukup. Tim Keller mengatakan kita perlu memandang kepada kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang indah itu, sehingga keindahan itu membuat kita bertahan lama, sanggup bertahan lama, sehingga kita bisa melihat makna daripada keindahan Tuhan yang begitu indah. Tentu sekali lagi saya katakan Tuhan bisa menghancurkan segala macam berhala di dalam hidup kita. Ini suatu hal yang menarik ketika membaca buku dari Tim Keller ini adalah dia mengasosiasikan berhala-berhala itu termasuk rencana-rencanamu, karyamu, kehebatanmu, talenta, pencapaianmu, bahkan pelayananmu bisa jadi berhala. Yang intinya membuat Allah itu cuma jadi supporter. Saya sudah lakukan pelayanan A, B, C, D, saya sudah lakukan kehebatan, ini rencana ini. Tolong dong Tuhan ACC stempel dong rencana supaya saya berhasil, sehingga Allah itu cuma didikte. Tuhan nggak bisa, Tuhan adalah Tuhan tidak bisa didikte. Tuhan adalah Tuhan yang juga yang bisa menghancurkan dan ikut mengalami penderitaan bersama-sama supaya kita kembali lagi melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Allah kita bukan Allah yang jinak. Allah yang jinak, bukan Allah yang sembarangan. Nih kita nggak bisa bilang Allah kita tuh bisa kita mainkan. Nih contoh ya, saya lihat Thea dan Tania tuh suka main-main bersama.
main bersama, biasalah cicinya itu menguasai adiknya. Itu terjadi, walaupun adiknya nggak mau dikuasai, sering terjadi lah. Itu terjadi anak pertama dan kedua tuh terjadi. Intinya tuh permainan tuh akhirnya si Tania itu suruh main baju-baju mermaid lah, pokoknya main baju. Si Tania bosen, akhirnya pergi. Terus apa yang terjadi? Si Thea itu bilang, Tania sini, belum selesai, ayo main sama-sama. Tapi Tania cuekin. Memang ada pesona dari anak kedua. Cuekin. Akhirnya anak pertama itu si Thea itu bilang apa? Dia bilang, ya udah ya, Tania kalau nggak datang ke sini, kalau nggak ke sini nggak mau ikut main, ya udah ya, kita nggak temenan lagi. Kita nggak main bareng, tahu ya, kadang-kadang nggak temenan lagi, nggak main lagi, kita musuhan, jauh-jauhan. Sering kan begitu ya. Kalau si Tania itu nggak ikutin perintah cicinya, sudah unfriend, unfollow. Tahu ya, begitu ya. Kan sering terjadi ya, kita unfollow, nggak temenan ya, sudah ya. Ujung-ujung temenan lagi, walaupun adiknya tuh disiksa, bukan siksa lah, diajak main dengan seenak-enak. Tapi saya mau bicara ya, kadang-kadang kita melakukan hal sama seperti anak saya. Tuhan, kalau nggak seperti maunya saya unfollow kamu ya. Unfollow ya. Kalau unfriend nggak bisa, kita ajakin teman-teman. Kita unfollow you. Saya nggak follow lu, saya nggak follow kamu lu ya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan, saya sudah kerja ini, saya sudah lakukan ini, saya lakukan ini, Tuhan ikutin dong, ACC dong, cap dong. Kalau nggak cap ya saya nggak ibadah lagi lu. Saya kalau nggak ini ya, kalau nggak Tuhan kasih penderitaan terus ini, saya akan tinggalkan gereja ya. Nggak bisa begitu. Tuhan itu Tuhan yang buas, Tuhan yang nggak bisa disogok ya. Kita pelayanan sekali, Justin tiap hari di gereja. Nggak berarti berkatnya melimpah, nggak juga. Nggak harus begitu, nggak bisa. Tuhan tuh nggak bisa disogok dengan itu. Kita mau melayani seberapa banyak, Tuhan yang maha bijaksana yang membentuk kita sehingga Dia tahu mana yang sesuai, sehingga kita bisa kembali melihat keindahan Tuhan. Intinya tuh Thea dan Tania tuh nggak bisa tuh works kepada saya. Dia bilang unfollow, unfriend, nggak temenan lagi. Dia lakukan tuh ke saya. Papi, sini main sama Thea. Ya main kan, tapi mainnya makin lama makin susah. Makin diinjek-injek ya. Bahasa orang tua kan berharap diinjek-injek biar enak dipijitin, tapi lama makin berat itu. Saya nggak kuat, bilang nggak bisa. Ya udah Pak, kalau nggak temenan lagi sama Papa. Saya dalam hati bodoh amat. Kalau nggak temenan lagi ya sudah. Akhirnya apa? Ngerti ya? Saya nggak bisa dijinakan. Saya sebagai yang lebih berotoritas, saya lebih tua, berotoritas, walaupun nanti anak saya juga pasti akan lebih dewasa lagi, saya berharap demikian, nggak mungkin di bawah otoritas saya. Tapi saya nggak bisa dijinakan. Mau Thea, mau Tania, nggak temenan lagi ya, Papa nggak diajak lagi ya, nggak diajak pergi. Bodoh amat. Cuek, kenapa ya? Sudah, lu nggak ikut gue ya sudah. Artinya, tapi kita berusaha melakukan hal yang sama sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau nggak ikut ya Tuhan nggak ada yang sembah lu. Gila. Karena kan kita gila. Tuhan tuh bijaksana, Dia mengampuni, Dia mengasihi, Dia itu nggak membutuhkan kita, tapi Dia karena berbelas kasihan. Dan supaya kita bisa melayani, bisa melihat di dalam keindahan Tuhan, di dalam penderitaan. Itu yang indah. Itu yang indah. Dan memang Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi supaya kita semakin melihat keindahan Tuhan yang indah, benar-benar indah. Ada tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan memang sebagai orang tua kita harus memaksa. Kita kadang-kadang suka kasih penderitaan dengan cara, saya juga ketika anak saya tuh mau masuk SD-nya kan dulu TK-nya tuh nggak bahasa Inggris ya. Saya sudah lesin, tapi permasalahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sampai 10 ya, itu dia nggak bisa. Bayangkan, dia cuma bisa baca, nggak bisa nulis, matilah. Sedangkan anak-anak yang yang akan bareng sama dia, sudah bisa baca, ketik WA pakai bahasa Inggris. Mau mati gak? Mati. Under pressure itu. Under pressure parenting. Pressure. Ini gimana? Akhirnya saya bilang, Thea harus bisa. 1 masih bisa. 2 bisa. 3 itu bilang, E-nya 1 apa 2? Matilah. 4-nya itu gak ada U. 4 doang. F-O-R. Matilah itu gimana? Saya udah bilang, ini gimana? Terus saya bilang, ayo dong cepetan belajar. Terus saya kayak menyiksa anak saya juga gak mau menyiksa anak saya, tapi ini demi kepentingan kamu, kalau nggak kamu nggak ngerti, kalau kamu ini kamu kasihan, kamu nggak bisa baca, nggak mungkin. Ini seperti Anda kutip, suffering, anak saya mengalami penderitaan, tapi saya bilang ini ada tujuannya nak, kayak ini ada tujuannya supaya kamu nanti jangan nggak ada temen, kamu jangan pelongok di dalam kelas, nggak ngerti apa-apa, kan ini ada tujuannya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, anak saya nggak ngerti, kadang-kadang Tuhan juga melakukan hal yang sama, sekali lagi ke kita. Kadang-kadang Tuhan, saya mau pengen tahu dong tujuan saya menderita tuh apa sih? Bener kan gitu kan? Tujuan saya menderita, saya hadir di Cikarang mengalami penderitaan.
Saya tiba-tiba ada di sini, kenapa sih Tuhan? Tuhan nggak perlu kasih tahu. Tuhan nggak perlu kasih tahu. Tuhan tidak perlu kasih tahu. Tuhan yang bijaksana. Bahkan Bapak Ibu kalau baca kitab Ayub, Ayub tuh sampai akhir hidupnya tidak dikasih tahu kenapa dia menderita. Coba baca. Jika baca, karena kita baca versi naratornya, kita tahu. Tapi kalau kita masuk ke dalam perspektifnya Ayub, Ayub sampai akhir hidupnya nggak tahu kenapa dia menderita. Karena kesalehannya, karena saleh. Cuma satu, gara-gara iblis main-main lihat, terus Tuhan bilang, lihat ya iblis ya, kamu udah lihat belum satu orang yang saleh itu? Kan kayak Tuhan cari perkara kan. Tuh yang satu itu, Tuhan, kamu sih pagerin, coba pagerin, copot dong, copot gitu. Ya akhirnya, yaudah kita duel, tanda kutip ya duel. Saya yakin dia bisa, ya Tuhan menjaga. Akhirnya dilepasin. Kan di dalam perspektif surga kita ngerti, karena kita baca kitab Ayub. Tapi kalau kita ada di posisi Ayub, stres Bapak Ibu. Stres bergumul, tapi dia tidak mengeluarkan kata yang melawan Tuhan. Bayangkan satu hari hilang kekayaan, stres loh. Papa saya curhat, papa saya kena tipu Bapak Ibu. Kena ketipu baru-baru ini. Stres, bapak saya merenung. Ini bayangkan kayak Ayub ya. Ayub itu udah hilang hartanya, hilang di saat yang sama anak-anaknya. Matilah. Tapi dia sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah tahu kenapa dia menderita. Tapi dia saat itu ada satu, dia makin mengenal kemuliaan Tuhan. Aku bukan cuma mendengar, tapi aku sekarang mengenal langsung. Aku mengetahui dengan mataku sendiri. Nah sekali lagi, kadang-kadang kita berusaha seperti anak saya. Pengen tahu tujuannya apa sih belajar, tujuannya apa sih penderitaan. Enggak perlu Bapak Ibu, berjalanlah. Yang penting itu kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, berjalan bersama dengan firman Tuhan, bersama-sama. Sehingga kita bisa melewati penderitaan. Satu lagi cerita ya, dikatakan ada misionaris, istri misionaris, mungkin Bapak Ibu juga tahu, Elizabeth Elliot ya, Jim Elliot itu kan mati ditombak ya, mungkin ada filmnya Enosphere ditombak, itu bersama 4 temannya, jadi total ada 5 orang, dia baru mendaratkan ke dalam satu suku yang akan dilakukan penginjilan, suku yang di daerah Ekuador, hutan hujan di Ekuador, baru mendarat 5 orang itu langsung ditombak mati. Belum ada firman Tuhan ditaburkan, langsung tuh menjadi suatu surat kabar terbesar, menjadi suatu fenomena yang besar, misionaris mati gitu. Lalu banyak yang bilang, kalau yang namanya 5 orang sudah mati, itu bisa menjadi tanah yang subur bagi penginjilan. Ngerti ya? Karena udah ada martir, darah martir. Berarti Tuhan udah ngerti dong, kalau ada martir berarti daerah itu akan dimenangkan. Puji Tuhan memang daerah itu akan dimenangkan. Tapi Elizabeth Elliot, suami dari Jim Elliot, itu berkata Tuhan nggak bisa dijinakan. Kalau ada 5 orang mati, apakah wajib Tuhan memberikan kebangunan rohani? Wajib nggak? Enggak loh. Kalau ada 5 orang martir, ada 10 orang martir, atau 100 juta orang mati, martir di dalam daerah itu, dan kalau Tuhan tidak membukakan, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa sogok dengan, saya sudah mati, berkorban, Tuhan berkati saya dong. Nggak bisa, saya sudah menderita bagi kamu, Tuhan berkati saya. Nggak bisa. Itu katakan, ada istilah namanya the throne of king. The throne itu menggulingkan ya. Throne. Saya jadi the throne of king, artinya apa? Bahwa Tuhan itu ya memang harus bertahta, dan ketika bertahta itu dia nggak bisa digulingkan dengan cara kita. Tuhan, saya sudah lakukan ini, tolong dong ikutin sekali-sekali, ikutin cara saya. Enggak. Allah kita adalah Allah yang tidak jinak, Allah yang saya katakan Allah yang sebenarnya beranugerah. Dan jika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, biarlah kita melihat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita belajar mengenal siapakah Allah itu. Kemuliaan karena Allah itu adalah Allah yang tak terbatas, yang berdaulat, yang berbijaksana, dan satu sisi Allah kita adalah Allah yang berinkarnasi, yang melihat segala sesuatunya, ikut menderita, masuk ke dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Bagian terakhir Bapak Ibu, ketika penderitaan itu terjadi, itu bukan cuma menciptakan bagi diri kita saja, tapi nantinya juga menguatkan bagi sesama kita. Saya berharap ketika ada pergumulan dan Bapak Ibu diizinkan mengalami pergumulan, baik penyakit, baik apa, saya nggak tahu Pak. Karena saya masih muda, saya juga tidak tahu juga. Itu juga tujuannya juga bukan buat diri sendiri, tetapi buat iman daripada saudara-saudara kita, gereja, supaya saling menguatkan
Seperti seorang sutradara yang merajut semuanya sehingga orang itu dikuatkan saling suatu kebetulan-kebetulan, tapi itu nggak mungkin kebetulan kalau nggak ada sutradara. Saya dapat cerita di dalam pelayanan KKR regional, salah satu itu ada pergi ke daerah Kalimantan. Ketika pergi ke Kalimantan, apa yang terjadi? Ada seorang ibu itu ikut. Dia adalah penyintas kanker, dia pergi, dia ikut, dia secara khotbah belum bisa. Ya ikutlah, ibu-ibu ya ikut, ya paling bantu masak, bantu ikut bagi warta, ya ikut semampunya, tapi dia ikut senang, dia bersuka cita, dia ikut, tapi dia memang belum siap untuk berkhotbah, dan itu nggak masalah dalam ini. Dia kata, ya sudah, suatu kali ada, biasanya kan di dalam KKR regional kan ada persekutuan wilayah, persekutuan keluarga. Hamba Tuhan berkhotbah tentang providensia Allah, berkhotbah, biasa kan abis berkhotbah tuh bagi-bagi kelompok ya Bapak Ibu. Orang teman-teman pengurus ngeliatin, ini kenapa ada satu ibu tuh nggak mau dengerin firman Tuhan, nggak mau dengerin firman Tuhan, ngapain sih? Dia kayak gelisah, nggak mau dengerin firman, tapi terpaksa ikut. Akhirnya ibu yang gelisah ini akhirnya diajak ngomong sama seorang ibu yang penyintas kanker itu, diajak ngobrol, ternyata dia juga mengalami yang namanya pergumulan kanker juga. Ketika itu langsung klop, kaget, dia cerita, padahal ibu yang penyintas kanker itu cuma datang ikut tanda kutip meramaikan. Cuma ikut ya sudahlah, bantu sebantunya aja, mungkin bagi warta. Tapi Tuhan ada rencana lain. Di dalam penderitaan dan Tuhan izinkan dia menang di dalam penderitaan bersama Kristus. Dia menguatkan saudara seiman yang saat itu baru ketemu. Sehingga dia dikuatkan. Tuhan pakai kita. Dan ujung-ujungnya itu kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan program dari penginjilan, program dari orang tertentu, enggak, itu benar-benar Tuhan yang takjub. Yang kalau kita lihat nanti di balik akhirnya, di dalam perspektif surga, semua kebetulan-kebetulan itu akan dirajut, bahwa itu Tuhan yang menyusun semua demi nama Dia. Dan juga satu sisi kita juga nggak berharap, kita itu melakukan penderitaan tuh, zaman sekarang tuh penderitaan tuh semakin dihebohkan, diviralkan, update status, lagi apa ya? Lagi sakit perut nih. Enggak juga sih. Saya nggak ke arah ke sana ya. Jadi kita juga, kalaupun kita nggak ada yang lihat, orang lain nggak ada lihat penderitaan kita, pengalaman kita, atau kita sendirian kesepian karena dalam penderitaan kita, nggak apa-apa. Tuhan lihat kita. Cukup dong. Cukup loh. Tuhan yang record. Kadang-kadang nih, zaman sekarang kan kalau orang tuh jadi baik kalau ada kamera. Lihat ya. Pejabat-pejabat itu jadi benar kalau ada kamera. Kita nggak perlu kamera dari dunia, kita nggak perlu kamera dari teman-teman kita untuk melihat kesedihan, record daripada penderitaan. Enggak, kita cukup Tuhan yang lihat. Itu cukup. Maka semuanya kembali kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu, bukan kemuliaan diri kita, tapi kemuliaan nama Tuhan. Kristus itu menderita, penutup ya. Kristus, dia menderita. Kristus itu datang ke dalam dunia, dia menderita. Supaya kita juga mengikuti penderitaan yang Tuhan ajarkan, supaya kita semakin sama dengan Kristus menderita juga. Dalam Filipi 2, kita baca ayat terakhir ya. Di dalam Filipi 2. Filipi pasal 2, kita baca bergantian ayat 5 sampai ke 11. Saya ayat 5, Bapak Ibu bergantian kita sampai ayat ke-11, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ayat ke-6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lihat ya, kita diminta untuk ikut menderita bersama dengan Kristus. Kristus melepaskan kemuliaannya demi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya ini menguatkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan di dalam penderitaan. Karena Allah kita juga ikut berjalan bersama dengan kita. Itu cukup.
Tuhan tuh nggak pernah hilangkan penderitaan, tapi ikut berjalan bersama kita dalam penderitaan. Karena firman Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena di dalam satu bagian firman Tuhan ini, kami sadar bahwa penderitaan itu bukan terjadi karena sesuatu yang sia-sia, tapi penderitaan karena demi nama Tuhan adalah sesuatu yang indah. Dan ajarlah kami untuk bisa menerima hal yang indah ini dalam hidup kami. Kami sadar secara manusia, kami mau hidup nyaman. Tapi kami dipanggil juga untuk mau menderita, untuk mendapatkan kemuliaan surgawi. Ajarlah kami untuk bisa bertumbuh sesuai dengan panggilan kami. Ajarlah kami ketika memang datangnya penderitaan tersebut kami kuat. Dan jika pun sekarang pada hari ini kami mengalami pergumulan yang berat, kiranya Tuhan yang melihat itu cukup bagi kami, sehingga kami boleh bertahan dan melihat keindahan, sehingga kembali kemuliaan nama Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saya kembalikan ke Bu Imelda. Oh, tanya jawab, oke benar, tanya jawab, maaf ya. Silakan, ada tanya jawab. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Kurang menderita, Bu. Oke. Terima kasih Pak Peter buat penjelasannya. Tadi sempat singgung tentang suku, kalau nggak salah tadi namanya Ekuador ya. Oh iya ya. Yang ada menewaskan banyak misionaris. Terus juga Pak Peter bilang tadi nggak sesuai dengan apa yang manusia mau, supaya kayak istilah katanya kayak kekeh gitu biar Injil bisa diberitakan ke seluruh umat. Tapi Tuhan juga kasih bijaksana melalui record yang udah pernah terjadi gitu. Tapi di kehidupan sekarang itu kebanyakan dari kita tuh menyamakan menyamakan hal itu buat Injil-Injil, kayak udahlah nggak mau sama orang inilah, kayak udah kelihatan dia diinjili sama temen yang nggak mau, ya nggak usah lah, yang lain aja gitu. Gimana kita sebagai orang Kristen yang baik menanggapi menyamakan kayak ngegampangin memberitakan Injil. Kalau misalnya kayak tadi contoh yang suku Ekuador kan udah jelaskan memang mereka itu berbahaya karena bisa merenggut nyawa. Tapi kalau di kondisi lain yang nggak sampai merenggut nyawa, tapi kita yang males-malesan gimana tuh Pak? Oh gini, jadi kalau yang Jim Elliot, kalau Justin tahu cerita sejarahnya, akhirnya setelah 5 orang itu membangkitkan gerakan penginjilan. Dan gerakan penginjilan sehingga suku itu dimenangkan. Jadi datang 5, setelah datang 5 tuh berapa tahun kemudian, itu langsung datang banyak semua orang menginjili suku itu. Jadi suku itu bertobat. Tapi Elizabeth Elliot itu suaminya istrinya yang Jim Elliot itu, dia bilang nggak wajib itu Tuhan mendatangkan yang namanya penginjilan. Nggak wajib. Itu saya katakan. Tapi faktanya memang Tuhan akhirnya beranugerah. Tapi saya mau bicara, gimana juga ada orang yang sebenarnya menganggap remeh kabar baik, misalkan Injil dipermainkan. Ya, kita terus mengasihi, terus mendoakan, tapi kalau ada satu titik kita sudah berusaha dan sudah waktunya sudah stop, ya stop lah. Kalau misalkan jangan kasih mutiara ke babi, nanti babi itu akan menginjak-injak dan mertawakan. Itu prinsip sih sebenarnya. Sampai kapan perlu bijaksana, intinya kita nggak bisa buang firman Tuhan, kabarkan firman Tuhan, terus bilang firman Tuhan, tapi Yesus tuh diajak ejek. Terus diajak ejek, direndahkan, ya kita mesti stop. Dalam kata ini, stop. Ada waktunya stop. Jadi nggak seperti sales murahan yang selalu tawar-tawarin, nggak. Ada stop ya. Tapi perlu kesabaran, perlu sabar. Nggak instan lah seperti itu. Oke. Silakan Bu Ida. Saya pernah dengar Vikaris Mercy di YouTube, ada dia pimpin seminar, tapi saya nggak ikut semuanya. Dia berkata begini, ada satu kalimat. Saya agak tertarik juga, dia bilang begini, Bapak Ibu, kalau menderita, misalnya contohnya dibilang kanker ya, jangan anggap itu menderita.
bahwa kita itu menderita. Karena orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan pun mengalami juga kanker. Dia bilang begitu. Jadi jangan selalu berpikir kalau kita menderita ya kanker apa, oh kita menderita. Menderita maksudnya menderita yang berkaitan dengan Kristus. Orang di luar Tuhan pun mengalami kanker. Dia bilang begitu. Cuma saya akhirnya seterusnya saya kaitkan gini ya, kalau kita menderita tetapi kita tidak kaitkan dengan Kristus, ya itu kita tidak bisa kita menderita karena Kristus. Gitu. Benar nggak? Seharusnya setuju, karena kan kanker itu nggak harus orang-orang orang tidak percaya tuh atau percaya itu kankernya lebih ganas gitu, sehingga nggak gitu juga. Memang kanker itu akibat dari dosa juga. Tapi kalau Tuhan izinkan seorang pekerja, seorang yang taat Tuhan tuh mengalami kanker, mengalami penderitaan, itu ya seizin Tuhan dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau bicara begini, bagi orang yang tidak kenal Tuhan dan kenal Tuhan tuh resistensinya tuh beda. Kita mendapatkan komprehensif bertahan di tengah penderitaan karena apa? Karena Kristus juga ikut menderita bersama dengan kita. Sehingga kita ada pengharapan. Karena kenapa kita siap menderita? Aduh, saya mau ngomong aja, mau doa aja nggak bisa. Kenapa? Tapi saya mau doa, tapi sulit. Karena lihat bahwa dunia yang sekarang ini bukan dunia yang kita tinggalin. Nanti ada pengharapan. Pengharapan tuh pasti karena Kristus sudah melawan maut dan mengalahkan maut. Itu kekuatan. Jadi komprehensif. Jadi akan ada banyak bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dia mungkin penderita positive thinking, sudah nggak apa-apa. Tapi mereka nggak ada pengharapan. Kita ada pengharapan bahwa Kristus tuh pasti membawa kita kembali ke rumah Bapa. Wah, itu indah. Makanya yang bisa bertahan itu firman Tuhan. Yang bisa bertahan itu adalah keindahan Tuhan. Yang masuk ke dalam kematian, masuk ke dalam yang musuh terbesar manusia, sehingga bisa mengalahkan. Itu bukti Kristus bangkit. Itu kekuatan. Begitu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya satu tadi yang saya dapat bahwa kita sebagai umat Kristus, anak-anak Tuhan, kalau memang ada penderitaan yang benar-benar Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kita, itu satu kuncinya bahwa respon anak Tuhan itu berbeda dalam menghadapi penderitaan. Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita menderita. Jadi tadi disampaikan bahwa kita bisa bertahan karena respon kita untuk mengetahui penderitaan itu dalam setiap hidup kita itu kita percaya karena kita punya pengharapan sama Tuhan bahwa saya bisa melalui masa sulit ini dalam hidup saya. Karena apapun yang terjadi semua mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Mungkin itu perbedaan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Mungkin itu, Pak. Kasih. Kalau misalnya pun saya mau katakan kalau nanti pun juga pergumulan itu tetap nggak selesai gitu sampai ke bawah mati gitu, nggak apa-apa. Karena puji Tuhan kita ada Ayub ya. Ayub hidupnya happy ending gitu ya. Kadang-kadang ada yang ikut Tuhan nggak kayak Ayub, bad ending. Sudah, tapi kita ada pengharapan bersama Kristus. Sudah, itu cukup gitu. Dan memang saya berkata seperti ini karena belum mengalami pergumulan yang banyak. Maka saya banyak mengutip firman Tuhan, mengutip satu kesaksian supaya real dalam hal ini. Pendeta Ivan Kristiono ya yang datang nanti itu dia pernah ajak satu penatua ya, untuk penatua ikut PI rumah sakit. Ikut PI rumah sakit, ya habis itu kayaknya Pak Ivan masih belum cukup senior sekarang, dia ikut sama-sama penatua itu ajak-ajak, dikasih tahu ini kedaulatan Tuhan, ini karena dosa, dikasih firman Tuhan teologis. Orang itu nolak, marah sama Tuhan. Akhirnya kan penatua itu yang melihat hamba Tuhannya itu dimaki-maki, di counter, jadi berdebat tuh. Ntar dulu Pak, enggak Tuhan, debat di dalam PI rumah sakit ya. Akhirnya penatua itu bilang, tunggu Pak, Bapak ini kenapa sih? Sakitnya apa sih? Tunggu dulu, sakit apa? Dia bilang sakit, dosisnya apa? Saya kurang ngerti ya. Dosis minum berapa ampul, saya kurang ngerti ya. Berapa besar gitu ya. Terus dia ternyata penyintas kanker juga. Bapak segitu baru mengeluh, saya sudah melewati lebih besar dari situ. Dia cuma ikut doang. Akhirnya apa? Pak Ivan cuma penutup doang. Dia yang sharing. Dia cuma ikut, dia yang sharing. Bapak itu diem. Didengerin penatua itu ngomong semua karena firman Tuhan. Pak Ivan cuma, kenapa? Pak Ivan belum mengalami. Dia cuma melihat dari perspektif yang namanya kognitif. Tetapi Tuhan pakai. Namanya itu indahnya gereja begitu. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi satu kali? Wah, kita close. Oke, saya kembalikan ke Bu Imelda.